Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Agung Ismullah, mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan menjelaskan review tentang 10 saham luar negeri yang memiliki prospek cerah. Untuk yang pertama yaitu ada perusahaan Amazon. Perusahaan Amazon ini adalah perusahaan multinasional Amerika yang terkenal sebagai penjual e-commerce dan penyedia layanan cloud computing terbesar di dunia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1994 oleh Jeff Bezos. Perusahaan ini awalnya hanya penjual buku secara online dan kemudian berkembang menjadi menjual berbagai macam produk, termasuk elektronik, pakaian, makanan, dan minuman, serta produk-produk digital. Untuk CEO perusahaan Amazon ini per 5 Juli 2021 yaitu Andy Jassy. Untuk anak perusahaannya ada Amazon Web Service Inc., Audible Inc., dan lain-lain. Untuk jumlah karyawannya di tahun 2022 sebanyak 1.541.000. Untuk pendapatan 2022 514 miliar USD. Untuk harga saham Amazon di per 3 Mei 2023 harga sahamnya mencapai 104,69 US dollar. Untuk pertumbuhan, Amazon terus mengalami pertumbuhan yang kuat di berbagai sektor bisnisnya, termasuk e-commerce, cloud computing, dan media digital. Amazon akan terus berinovasi dan mengembangkan produk dan layanan baru untuk memenuhi permintaan pelanggan dan memperkuat posisinya di pasar. Untuk persaingan, Amazon pasti akan terus bersaing dengan pesaing yang semakin banyak di berbagai sektor bisnisnya. Perusahaannya akan terus berusaha untuk mempertahankan posisinya sebagai pemimpin di pasar dan menemukan cara baru untuk bersaing dengan pesaingnya yang semakin banyak dan inovatif. Untuk kondisi Amazon pada tahun 2023 ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi global, pandemi COVID-19, peraturan pemerintah, dan perubahan perilaku konsumen. Mungkin sekian untuk penjelasan tentang perusahaan Amazon. Kemudian selanjutnya perusahaan Berkshire Hathaway. Perusahaan ini merupakan sebuah holding company multinasional Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1839 oleh Oliver Church dan berkantor pusat di Omaha, Nebraska. Perusahaan ini dipimpin oleh investor terkenal yaitu Warren Buffett dan memegang sejumlah besar saham di berbagai perusahaan besar. Berkshire Hathaway ini terdiri dari berbagai bisnis dan investasi di berbagai sektor industri, termasuk asuransi, energi, perbankan, makanan dan minuman, media, jasa keuangan, dan teknologi. Berkshire Hathaway ini dikenal karena filosofi investasi jangka panjangnya dan ketertarikan pada perusahaan yang memiliki bisnis yang stabil dan menguntungkan serta manajemen yang baik. Untuk perusahaan ini juga berinvestasi dalam perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya sendiri seperti Dairy Queen and Geico. Perusahaan Berkshire Hathaway ini terkenal dengan kebijakan akuisisi perusahaan besar dan perusahaan yang dianggap potensial. Beberapa perusahaan besar yang diakuisisi oleh Berkshire Hathaway adalah Precision Castparts Corp, Lubrizol, dan Heinz. Berkshire Hathaway mempunyai kinerja keuangan yang sangat kuat dan stabil selama bertahun-tahun. Pada 2020, perusahaan melaporkan pendapatan sebesar 245,5 miliar dan laba bersih sebesar 42,5 miliar. Untuk karakteristik perusahaan ini cukup unik, yaitu selain faktor-faktor di atas tadi, Berkshire Hathaway juga dikenal karena beberapa karakter unik
termasuk kepemilikan saham yang terdiversifikasi. Kepemimpinan yang dipegang oleh Warren Buffett dan fokus pada bisnis jangka panjang dan nilai investasi jangka panjang. Dalam banyak hal, Berkshire Hathaway ini menjadi salah satu perusahaan yang menjadi ikon dalam dunia investasi dan bisnis karena berhasil menciptakan banyak nilai bagi pemegang saham selama beberapa dekade. Mungkin sekian untuk review perusahaan Berkshire Hathaway. Kemudian selanjutnya perusahaan Pinterest. Perusahaan Pinterest ini merupakan sebuah perusahaan teknologi yang berkantor pusat di San Francisco, California, Amerika Serikat. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 oleh Ben Silbermann, Paul Sciarra, dan Evan Sharp. Untuk pendapatan perusahaan Pinterest ini per 2022 mencapai 2,80 miliar US dollar. Untuk pendapatan bersihnya per 2022 yaitu 96 juta dolar. Pinterest ini merupakan platform media sosial berbasis gambar dan ide yang memungkinkan pengguna untuk menemukan, menyimpan, dan berbagai konten visual seperti foto, video, dan artikel. Pinterest memiliki lebih dari 400 juta pengguna aktif bulanan di seluruh dunia, dengan mayoritas penggunanya yaitu perempuan. Pengguna Pinterest ini biasanya menggunakan platform ini untuk menemukan ide-ide baru dalam berbagai topik seperti mode, makanan, dekorasi rumah, kecantikan, dan masih banyak lainnya. Pinterest terus mengembangkan produk dan fitur baru untuk memperluas pengalaman pengguna dan meningkatkan daya tarik platformnya. Berbagai fitur baru yang telah diluncurkan seperti Shop the Look, Story Panes, dan Lens. Perusahaan juga berfokus pada upaya untuk mengurangi konten yang tidak akurat dan tidak sahih, serta meningkatkan keragaman dan inklusivitas. Dalam banyak hal, Pinterest telah menjadi salah satu platform media sosial yang populer dan berkembang pesat, serta menjadi sumber inspirasi dan referensi yang sangat berguna bagi penggunanya di seluruh dunia. Mungkin sekian penjelasan singkat tentang saham Pinterest. Kemudian selanjutnya yaitu Walt Disney Company. Walt Disney Company ini merupakan sebuah perusahaan hiburan multinasional berkantor pusat di Burbank, California, Amerika Serikat. Perusahaan ini didirikan oleh Walt Disney dan Roy O. Disney. Harga saham Walt Disney ini per 3 Mei mencapai 101,33 US dollar. Untuk CEO perusahaan Walt Disney ini yaitu Bob Iger. Walt Disney Company ini terdiri dari berbagai divisi bisnis termasuk media dan jaringan, studio hiburan, taman hiburan, konsumer produk, dan interaktif media. Perusahaan ini terkenal dengan waralaba Disney seperti film animasi, serial televisi, dan karakter-karakter Disney seperti Mickey Mouse, Minnie Mouse, dan Donald Duck. Walt Disney Company menawarkan berbagai produk dan layanan termasuk film animasi, film live action, serial televisi, buku, musik, permainan video, produk makanan, dan produk merchandise lainnya. Untuk taman hiburan, Walt Disney mengoperasikan beberapa taman hiburan di seluruh dunia, termasuk Disneyland dan Walt Disney World. Teman-teman ini menawarkan berbagai wahana, pertunjukan, dan atraksi yang didasarkan pada film dan karakter Disney. Walt Disney ini terus berinovasi dan menciptakan konten dan pengalaman baru yang menarik bagi penggemarnya. Perusahaan juga memperluas waralaba Disney dan mengembangkan teknologi baru untuk meningkatkan kinerja bisnis dan pengalaman pengguna. Dalam banyak hal,
Walt Disney ini menjadi salah satu perusahaan ikonik dan sukses di dunia hiburan dengan banyak waralaba, karakter, dan pengalaman yang telah menjadi bagian dari budaya populer global. Mungkin sekian untuk review perusahaan Walt Disney Company. Kemudian selanjutnya yaitu perusahaan Shopify. Perusahaan Shopify ini merupakan sebuah perusahaan teknologi e-commerce yang berkantor pusat di Ottawa, Kanada. Perusahaan ini didirikan oleh Tobias Lutz, Daniel Wenan, Scott Lake pada tahun 2006. Shopify menyediakan platform untuk menjual produk secara online dan memproses pembayaran secara elektronik. Untuk pendapatan Shopify ini per 2020 mencapai 2,93 miliar USD. Harga saham Shopify per 3 Mei yaitu mencapai 46,81 USD. Shopify menyediakan platform e-commerce yang memungkinkan para pedagang untuk membuat situs web toko online mereka sendiri, menjual produk, memproses pembayaran, dan mengelola inventaris dan pengiriman produk. Shopify juga menyediakan solusi perangkat lunak dan aplikasi untuk membantu pedagang memperluas bisnis mereka. Shopify digunakan oleh lebih dari 1,7 juta bisnis di lebih dari 175 negara di seluruh dunia. Shopify digunakan oleh berbagai macam bisnis, mulai dari pengusaha individu hingga merek besar seperti Tesla, Red Bull, dan Kiehl Cosmetics. Shopify memperoleh pendapatan dengan membebankan biaya berlangganan bulanan kepada penggunanya dan biaya transaksi untuk setiap penjualan yang diproses melalui platformnya. Perusahaan juga menawarkan berbagai fitur dan solusi berbayar untuk membantu bisnis meningkatkan kinerja dan pertumbuhan mereka. Shopify telah mencatatkan kinerja keuangan yang kuat sejak perusahaan tersebut menjadi publik pada tahun 2015. Pada tahun 2020, Shopify melaporkan pendapatan sebesar 2,9 miliar US dollar dan mencatatkan laba bersih sebesar 319,5 juta dolar. Shopify terus berinovasi dan mengembangkan produk baru untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan membantu bisnis berkembang. Beberapa fitur baru yang telah diluncurkan termasuk Shopify Balance yang memungkinkan pengguna untuk mengelola keuangan bisnis mereka, dan Shopify Fulfillment Network yang memungkinkan bisnis untuk mengelola pengiriman produk mereka dengan lebih efisien. Dalam banyak hal, Shopify ini telah menjadi platform e-commerce yang populer dan terkenal di seluruh dunia, membantu bisnis dari berbagai ukuran dan jenis untuk menjual produk secara online dengan mudah dan efisien. Mungkin sekian dulu penjelasan tentang perusahaan Shopify ini. Kemudian selanjutnya yaitu perusahaan Tesla Inc. Perusahaan Tesla ini merupakan sebuah perusahaan otomotif dan penyimpanan energi asal Amerika Serikat yang berkantor pusat di Palo Alto, California, Amerika Serikat. Didirikan pada tahun 2003 oleh Elon Musk, J.B. Straubel, Martin Eberhard, Mark Tarpenning, dan Ian Wright. Tesla dikenal karena mobil listriknya dan teknologi baterai. Tesla berfokus pada produksi mobil listrik, energi listrik, dan teknologi baterai. Perusahaan ini juga menawarkan solusi energi rumah tangga, termasuk panel surya dan Powerwall, yang dapat menyimpan energi listrik yang dihasilkan dari panel surya. Tesla ini memiliki harga saham per 3 Mei yaitu 163,19 dolar. Untuk CEO-nya yaitu Elon Musk.
Tesla ini sudah memproduksi beberapa model mobil listrik termasuk model S, model X, model 3 dan model Y seperti truk listrik Cybertruck yang sedang dalam pengembangan. Perusahaan juga memproduksi komponen dan sistem baterai untuk mobil listrik lainnya. Tesla juga dikenal karena terus melakukan inovasi dan penelitian dalam teknologi mobil listrik dan energi terbarukan. Perusahaan telah mengembangkan teknologi otonom dan menguji mobil tanpa pengemudi di jalan-jalan umum atau autopilot. Selain itu, Tesla juga terus meningkatkan kinerja baterai dan menurunkan biaya produksi mobil listrik. Tesla ini memiliki misi untuk mempercepat transisi dunia menuju energi terbarukan dan mobil listrik yang lebih ramah lingkungan. Perusahaan ini menciptakan mobil yang lebih efisien dan terjangkau dan memperluas penggunaan energi terbarukan di seluruh dunia. Dalam banyak hal, Tesla telah menjadi perusahaan mobil listrik dan energi terbarukan yang inovatif dan sukses. Dengan teknologi canggih dan visi misi yang kuat, tentunya Tesla terus berusaha untuk merubah dunia dan mengurangi dampak lingkungan dari industri transportasi. Mungkin sekian review tentang perusahaan Tesla. Kemudian untuk selanjutnya yaitu perusahaan Apple. Perusahaan Apple ini merupakan perusahaan teknologi multinasional yang berkantor pusat di Cupertino, California, Amerika Serikat. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1976 oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, Ronald Wayne, dan Mike Markula. Apple terkenal dengan produk-produknya yang inovatif dan desain yang elegan seperti iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, dan Apple TV. Perusahaan ini juga menawarkan layanan seperti Apple Music, iCloud, dan Apple Pay. Apple juga dikenal karena terus melakukan inovasi dan penelitian dalam teknologi perangkat keras dan perangkat lunak, serta kualitas produk-produknya dan kemampuan teknologi yang canggih. Pada tahun 2020, Apple melaporkan pendapatan sebesar 274,5 miliar dolar dan laba bersih sebesar 57,4 miliar dolar, menjadikannya sebagai salah satu perusahaan teknologi terbesar dan paling sukses di dunia. Untuk harga saham Apple per 3 Mei yaitu 169,22 dolar Amerika Serikat. Mungkin sekian penjelasan tentang review perusahaan Apple. Kemudian selanjutnya itu perusahaan Alphabet Inc. Perusahaan Alphabet adalah perusahaan holding dan konglomerat bentukan Google. Perusahaan ini menaungi beberapa usaha yang dimiliki oleh atau terpisah dari Google, termasuk Google itu sendiri. Untuk anak perusahaan Alphabet ini yaitu Google, Waymo, DeepMind, Verily, Google X, dan lainnya. Untuk harga saham Alphabet Inc. ini per 3 Mei mencapai 105,77 US dollar. Untuk CEO-nya yaitu Sundar Pichai dan pendirinya yaitu Larry Fink, Sergey Brin. Ketua yaitu John L. Hennessy. Jumlah karyawan sejak per Desember 2022 yaitu 190.234 dan didirikan pada 2 Oktober 2015. Untuk laba bersihnya pada tahun 2022 mencapai 59,97 miliar US dollar. Sebagai perusahaan induk Google, Alphabet ini
merupakan sebuah mesin pencari internet terbesar di dunia. Alphabet terdiri beberapa anak perusahaan yang beroperasi dalam berbagai bidang teknologi seperti mesin pencari internet, perangkat lunak, perangkat keras, kecerdasan buatan, dan teknologi media. Alphabet berfokus pada teknologi internet dan menghasilkan berbagai produk dan layanan seperti mesin pencari Google, Android, Google Cloud, Google Maps, YouTube, dan Google Play Store. Produk utama Alphabet adalah mesin pencari Google yang merupakan salah satu pencari internet terbesar di dunia. Perusahaan ini juga memproduksi berbagai produk perangkat keras seperti Google Pixel, Google Nest, dan Google Chromecast. Alphabet dikenal sebagai perusahaan yang sangat inovatif dan terus melakukan penelitian dan pengembangan dalam berbagai bidang teknologi. Perusahaan memiliki banyak proyek dan program penelitian seperti Google X yang fokus pada inovasi teknologi masa depan seperti mobil otonom dan drone pengiriman. Mungkin sekian penjelasan review tentang perusahaan Alphabet. Untuk kemudian selanjutnya yaitu perusahaan McDonald Corporation, yaitu perusahaan makanan cepat saji Amerika yang didirikan pada tahun 1955 oleh Ray Kroc. Perusahaan McDonald ini merupakan perusahaan cepat saji terbesar di dunia dengan lebih dari 38.000 lokasi di lebih dari 100 negara di dunia. Perusahaan ini didirikan oleh Richard and Maurice McDonald di San Bernardino, California, Amerika Serikat. McDonald's ini berfokus pada industri makanan cepat saji dan menghasilkan berbagai produk makanan seperti burger, kentang goreng, minuman, dan berbagai hidangan lainnya. Perusahaan juga menawarkan layanan seperti drive-thru, layanan pesan antar, dan layanan pemesanan secara daring. Untuk produk utama McDonald's adalah burger dan kentang goreng. Perusahaan ini juga menawarkan berbagai macam hidangan seperti ayam goreng, salad, dan kopi. McDonald's ini dikenal sebagai perusahaan yang inovatif dan terus berusaha untuk meningkatkan produk dan layanan mereka. Perusahaan ini terus berinovasi dalam teknologi seperti mesin pemesanan secara otomatis dan aplikasi pemesanan daring. Untuk McDonald's ini merupakan salah satu perusahaan restoran cepat saji terbesar dan paling sukses di dunia. Pada tahun 2020, perusahaan melaporkan pendapatan sebesar 19,2 miliar dolar dan laba bersih sebesar 4,7 miliar dolar. McDonald's juga merupakan salah satu perusahaan yang memiliki kapitalisasi pasar terbesar di dunia dan dalam industri makanan cepat saji. Untuk harga saham McDonald's per 3 Mei mencapai 295,25 US dollar. Untuk perusahaan anak perusahaannya yaitu McCafe, McDonald's Kanada, dan lainnya. Mungkin sekian penjelasan untuk perusahaan McDonald's. Kemudian untuk yang terakhir yaitu perusahaan Walmart Inc. Walmart Inc. ini merupakan perusahaan retail multinasional terbesar di dunia yang berkantor pusat di Bentonville, Arkansas, Amerika Serikat. Perusahaan ini dipasarkan dengan nama Walmart yang mengelola jaringan tersebar. Menurut Fortune Global 500 pada tahun 2008, Walmart adalah perusahaan terbuka terbesar di dunia berdasarkan pendapatan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1962 oleh Samuel Moore Walton dan James Bud Walton. Untuk pendapatan per 2023, Walmart ini mencapai 611,3 miliar US dollar.
Untuk harga saham Walmart ini yaitu 151,12 US dollar. Walmart berfokus pada industri retail dan menghasilkan berbagai produk dan layanan seperti pakaian, makanan, barang elektronik, produk kecantikan, dan obat-obatan. Perusahaan juga menawarkan layanan seperti pengiriman daring, layanan pesanan antar, dan layanan kesehatan. Produk utama Walmart adalah makanan, pakaian, dan barang rumah tangga. Perusahaan juga menawarkan berbagai macam produk kecantikan dan produk kesehatan. Walmart dikenal sebagai perusahaan yang sangat inovatif dan terus berusaha untuk meningkatkan produk dan layanan mereka. Perusahaan terus berinovasi dalam teknologi seperti pengembangan robot dan untuk mencepat proses pengiriman dan aplikasi untuk memudahkan pengiriman. Walmart merupakan salah satu perusahaan retail terbesar dan paling sukses di dunia. Pada tahun 2020, perusahaan melaporkan pendapatan sebesar 524 miliar dan laba bersih sebesar 114 miliar US dollar. Walmart juga merupakan salah satu perusahaan yang memiliki kapitalisasi pasar terbesar di dunia. Mungkin sekian penjelasan tentang perusahaan Walmart, dan sekian juga review untuk 10 perusahaan saham luar negeri yang memiliki prospek cerah di dunia. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.